Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Ni'mah dengan NIM 220910201074. Program studi Administrasi Negara Universitas Jember. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai politik uang sebagai budaya politik Lamongan. Di Lamongan, budaya politik uang ini sudah menjadi hal yang umum, lumrah gitu. Sudah biasa saja, bukan hanya uang, segala bentuk barang seperti kerudung, masker, kaos, bahkan hingga buku Yasin pun banyak sekali ditemukan gitu. Bahkan menurut data Bawaslu, tingkat politik uang di Lamongan ini mencapai 73%. Nah, kebayang nggak tuh berapa banyak nominal uang yang dikeluarkan hanya demi pemilihan umum ini. Topik isu, penyuapan dalam ranah pemilu menjadi budaya turunan di daerah Lamongan. Orientasi berupa uang menjadi hal yang marak semenjak pemilu 2004. Suara mereka dijual hanya demi sepeser rupiah. Selain praktik politik uang, budaya politik yang kerap terjadi di Lamongan adalah para kandidat akan tiba-tiba belusukan di desa dan tempat-tempat umum lainnya demi meraih hati masyarakat. Hampir sama di desa sekarang, yaitu desa saya. Pada saat pemilihan kepala desa, paslon akan bersilaturahmi di setiap rumah-rumah dengan tujuan yang sama agar memberikan suaranya untuk dirinya. Nah, biasanya di daerah saya, praktik politik uang ini dikenal dengan nama serangan fajar. Pagi-pagi menjelang hari pemungutan suara, ada oknum yang bagi-bagi uang di setiap rumah itu. Tapi ada juga yang sudah diberi uang namun tidak memilih paslon tersebut. Jadi praktik politik uang ini itu ibarat simbiosis mutualisme. Pemilih akan memberikan suara kepada paslon apabila ada imbalan di dalamnya. Jadi apa saja sih faktor yang menyebabkan adanya politik uang? Yang pertama, masyarakat yang menilai wajar adanya praktik politik uang. Mengapa? Karena politik uang ini sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak 2004. Jadi ini tuh sudah menjadi kebiasaan, bahkan hingga menjadi budaya gitu. Rasanya tuh kalau nggak ada uang pelicin tuh nggak masyarakat tuh nggak mau gitu memilih ya. Yang kedua, kontrol penyelenggara KPU cenderung membebaskan model kampanye gelap. Kampanye gelap di sini adalah seperti penyuapan, gratifikasi dan lain sebagainya. Dan biasanya jika KPU ini tidak mau ambil pusing gitu model kampanye seperti ini, karena biasanya mereka juga dibayar gitu. Ketiga yaitu masyarakat itu tidak berani memberikan laporan terhadap praktik politik uang, karena di Lamongan sendiri itu kan yang menerima uang pemilu ini sekitar 73% gitu. Jadi kan tidak adanya keseimbangan gitu antara mereka yang menerima dengan yang tidak ya. Jadi mereka yang tidak menerima itu lebih baik diam saja gitu, memilih untuk diam daripada untuk melaporkan gitu. Nah, bagaimana jika praktik politik uang ini tidak diselesaikan? Masyarakat itu tidak murni memilih kandidat berdasarkan informasi dan pemahaman kebijakan yang akan dilakukan oleh aktor politik. Mereka cenderung fokus terhadap apa yang diberikan kepada pemilih, seperti mengharapkan sesuatu yang bermanfaat berupa uang atau barang yang saya jelaskan tadi. Jika hal ini akan terus berlanjut dan menjadi kebudayaan, akan berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemilihan umum. Praktik politik uang ini merupakan sebuah kejahatan dan pelanggaran etika serta moral. Tapi walaupun begitu ya, cara ini tuh masih saja menjadi jalan agar kandidat itu mendapatkan suara dari rakyat. Tentunya kan ini bertentangan. Indonesia kan sebagai negara demokrasi gitu.
karena dapat mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya melihat isu tentang politik ini kan menjadi hal yang krusial gitu. Sebab sedikit sekali edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu tentang politik. Apabila di wilayah pedesaan ya, saya yang besar dan tumbuh di lingkungan desa itu tentu melihat fenomena ini tuh butuh solusi dan harus segera dipangkas karena ini tuh dapat menjadi bibit-bibit koruptor. Ini bagaimana gagasan saya untuk menyelesaikan praktik politik uang ini. Yang pertama yaitu masyarakat harus mengetahui rekam jejak para kandidat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat itu tidak keliru dalam mengambil langkah dan mengetahui informasi dan pemahaman kebijakan yang akan dilakukan terhadap kandidat di masa depan. Jadi intinya itu mereka itu harus tahu itu visi misi dari paslon tersebut gitu. Jangan hanya mau uangnya saja, tapi harus tahu visi misi yang akan dibawa. Yang kedua yaitu sistem pemilu dilakukan secara luber-jurdil di sini yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan adanya sistem luber-jurdil ini, maka dapat menjamin tingkat persaingan yang setara antar peserta pemilu dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktik politik uang. Yang terakhir yaitu melarang segala bentuk kecurangan dalam politik seperti penyuapan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Nah, cara tersebut itu umum digunakan oleh kandidat untuk menarik masyarakat, seperti akan berjanji membuat bahan-bahan pokok lebih murah, pengadaan sekolah gratis, dan lain-lain. Tentunya kan masyarakat itu tidak boleh tergiur itu terhadap segala bentuk politik uang tersebut. Jadi demikianlah presentasi dari saya mengenai budaya politik yang ada di wilayah Lamongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.